Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzil kitab ala qalbi Muhammadin nabil ummiyin wassalatu wassalam ala nabina wa habibina wa syafiina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Bapak-bapak, ibu-ibu segenap jemaah kuliah duha Masjid Jami' Al-Fajar di lingkungan Taman Aster yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap DKM Masjid Al-Fajar, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kenikmatan dan Allah masih pertemukan kita, terutama bagi saya. Saya terkena Covid dan cukup parah ya. Jadi tinggal 30% kalau dokter, tapi Allah masih berikan sampai badan itu turun 19 kilo Bu. Sekarang udah balik kembali, 1,5 bulan bisa kembali lagi. Dan ini semua adalah merupakan rahmat dan karunia nikmat. Dan makin hari Covid itu makin dekat dengan kita. Jadi 3 bulan yang lalu Covid itu masih di mana orang antara percaya dan tidak. Tapi sekarang sudah di depan mata kita, terutama keluarga saya. Istri kena, ponakan, hampir 19 orang saya hitung kena. Yang meninggal 1. Terutama pengurus Dewan Dakwah sudah 9 ustadznya meninggal Pak, Covid. Terakhir kemarin Ustadz Hasan juga meninggal pada hari Jumat kemarin di mitra keluarga. Dan mudah-mudahan di lingkungan Al-Fajar ini ya semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya virus Covid ini. Allahumma adfa'anna wa 'anil muslimin al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wa pirasal corona. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai macam bencana, bala dan wabah, khususnya wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Sebelumnya saya minta maaf, tadi saya sudah sampai kawasan industri lewat mana ya? Saya nggak dikasih tahu sama ponakan saya Mas Agus. Tahu-tahu jalan aja. Sampai sini kok udah kawasan industri, mana jalan nggak tembus-tembus. Jadi minta maaf. Akhirnya saya udah pusing-pusing Mas. Balik aja kamu Mas Agus. Saya mau balik lewat masuk Cikampek lagi. Saya bilang tol Cikampek, lah keluar di Tambun, ya udah balik mendingan. Yang saya tahu aja. Pelajaran kita masih membahas mengenai tentang bagaimana kita menjaga keimanan kita. Jadi ini adalah pelajaran tauhid dengan rujukan kitab tauhid Al-Irsyadu ila I'tiqadis Shahih yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin ya. Jadi setelah kita mendalami dalam memahami tauhid itu, kita mengenal Allah itu kalau kita bisa memaksimalkan akal kita. Yang kedua yaitu perasaan, hati. Dasarnya jelas, man lam ya'rif nafsahu lam ya'rif qalbahu. Siapa orang yang tidak mengenal dirinya tidak mengenal Tuhannya. Salah satu faedah belajar ilmu tauhid itu adalah agar kita itu punya perasaan. Makanya sebuah membenarkan hadis Nabi, para ulama tidak ada yang berdebat mengenai tentang
Al-haya'u minal imani. Rasa malu berbuat maksiat, berbuat yang tidak pantas, yang senonoh. Kita masih punya rasa malu, ngutang masih malu. Nah, itu namanya masih punya iman. Kalau orang utang nggak pernah bayar nggak malu, ditagih dimarah-marahin nggak malu. Orang tua berlaku seperti ABG, ditegur marah, berarti nggak punya rasa malu. Berarti imannya sudah habis. Itu ingat. Nah, ketika kita bicara mengenai tentang manfaat ilmu tauhid tadi, di samping kita itu bisa mengenal siapa pencipta kita, Tuhan kita, bagaimana kita itu menjaga kesucian jiwa kita. Ada namanya buku Tazkiyatun Nafs, membersihkan jiwa. Nah, itu melalui proses memahami tentang ilmu tauhid berdasarkan surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika kami menciptakan ruhmu sebelum kami menyatukan dengan jasadmu dalam rahim ibumu, maka kami menanyakan, kata Allah, kepada ruhmu itu. Pertanyaan itu simple, alastu bi rabbikum. Hai ruh, kalau namanya Udin ya Udin, apakah kamu mengakui aku ini sebagai penciptamu? Kalau Aminah ditanya oleh Allah, hai ruh Aminah, apakah engkau mengakui aku sebagai penciptamu? Semua mengatakan, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, karena engkau baru saja menciptakan kami. Maka untuk menjaga kesucian inilah pentingnya ilmu tauhid. Nanti makanya di dalam ilmu tauhid itu ada juga ilmu yang lain seperti umpamanya ilmu tasawuf. Ilmu yang mengajarkan kita itu untuk menjaga kesucian diri kita. Inti tasawuf itu adalah selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Hendaklah kamu selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Nah, mengingat Allah itu banyak caranya. Maka kalau kita bicara zikir, az-zikru bil lisan, waz-zikru bil fi'li, waz-zikru bil qalbi. Jadi dengan lisan, dengan amal perbuatan, dan dengan hati. Dan ketiga ini harus serasi. Kalau kita zikir hanya menggunakan hati, jadi kejawen. Sing apik wis eling. Kalau eling doang nggak cukup. Islam itu mengajarkan berbuat, beramal. Karena semua yang Allah perintahkan kepada kita, seperti umpamanya salat. Surat Toha ayat 14, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, berzikir kepadaku. Oleh karena itu, kalau kita ini ingin menjaga keimanan, ya, di samping kita memperkuat ilmu tauhid kita, yang kedua banyak zikir. Banyak zikir. Apakah dengan lisan, banyak baca Quran, banyak baca tasbih. Ibu sambil ngaji, bapak sambil ngaji. Baca tasbih, subhanallah, subhanallah, retek, retek, retek gitu ya. Minimal 1000 lah datang di sini. Atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali.
Dan semua ini cara kita untuk menjaga kesucian jiwa. Banyak, bukan hanya menenangkan hati. Dalam hadis Nabi bersabda, aksiru bidzikri, perbanyaklah kamu dengan berzikir. Karena kata Nabi, dengan kamu banyak berzikir, niscaya Allah akan dekat dengan kamu. Wadzikru min amali auliyai, dan zikir itu kebiasaan amal perbuatan para waliullah. Sampai Nabi itu bersabda, man qala akhiru hayatahu la ilaha illallah, barang siapa yang mereka itu sampai sakaratul maut ucapannya yang terakhir itu la ilaha illallah, masuk surga. Karena az-zikru bil lisan, membaca Quran, membaca kalimatul haq, itu tadi la ilaha illallah. Wa tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai Nabi juga mengatakan di dalam kitab, nanti kita lihat dalam bab salat, kitab salatul jamaah dalam Bulughul Maram itu, ya. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizani. Kalau kita itu sering baca subhanallah walhamdulillah, itulah nanti ketika kita mati, kita bangun, banyak yang nemenin kita. Karena segala bentuk amal kebaikan kita itu di alam kubur berbentuk manusia. Manusia yang menyenangkan kita. Makanya tutsba'ul mayyiti salasatun, yang mengikut besok kalau kita mati itu kan ada 3. Ahluhu, keluarga, ya, istri atau suami atau anak-anak atau cucu, ya, itu pasti ngikut ke kubur. Apalagi wa maluhu, kita punya sepeda atau motor butut pun karena kuburan sekarang agak jauh dipakai, punya mobil dipakai. Wa ahluhu, ya, wa amaluhu, dan yang ketiga amal perbuatannya. Wa yarji'u isnani, dan akan kembali ke rumah 2. Keluarga begitu kuburan sudah rapi, ya, sudah ditinggikan, mau ngapain lagi di kubur? Nggak ada yang ninggalin di kubur. Ah, gue sayang sama istri gue mau tidur di atas kubur aja. Dibilang orang gila, betul nggak? Kembali. Sepeda motor, Mbak, kalau nanti Bapak capek naik motor aja, nih motor saya nggak bawa pulang, dicuri orang, Mbak. Kembali. Tapi yang akan menemani kita di alam kubur itu wa amaluhu. Paswiran Nabi SAW. Nabi ditanya, masaklu amalul bil mauti. Ya Nabi, kalau sudah mati, bentuk amalan yang menemani kita itu kayak apa? Pasakluhu kannasi. Bentuknya seperti manusia. Makanya doa kita coba, kalau kita itu disolatkan, doanya buat mayit, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu, muliakanlah tempat kuburnya ini, wa wasi' madkhalahu, luaskan kuburnya, waghsilhu bil ma'i wasaj wal barad kama yunaqqas thawbul abyad minad danas, dan bersihkanlah semua segala kesalahannya, dosa-dosanya, sebagaimana bersihnya pakaian yang putih itu dicuci dengan air salju.
Wa abdilhu daran min darihi. Ya Allah, rumah yang ditinggalkan harganya 2 miliar, ganti dengan harga rumah yang lebih bagus. Itu semua amal. Amal apa? Amal jariah. Makanya kalau kita pengen punya rumah, begitu kita mati, jariah. Pasti Bapak dibuatkan rumah. Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannati. Jadi kalau Bapak rumah harga 2 miliar, giliran bangun masjid ngilang. Begitu didoakan, wa abdilhu daran min darihi, kata malaikat, lah dia yang enggak bikin rumah di dunia. Makanya kalau berdoa jangan berlebih-lebihan dah. Ya kan? Allah hanya akan memberikan apa yang kita pernah lakukan dan kita keluarkan. Wa ahluhu min khairi ahlihi. Ya Allah, ganti keluarga yang dia tinggalkan yang banyak itu dengan keluarganya di alam kuburnya yang lebih baiknya. Nah, inilah amalannya. Nanti dalam bentuk manusia. Hadisnya panjang ini. Sampai kapan? Begitu kita dibangkitkan, dia sudah membawakan pakaian buat kita. Malaikat serahkan, nih amalnya. Nanti kau pakaikan ketika dia bangkit dari alam kuburnya. Sudah ada pakaian kita. Itu kalau kita banyak amal. Jadi makanya memakaikan itu amal kita. Siapa? Bentuknya manusia. Sedangkan yang memakaikan pakaian ibu dan bapak, anak yang saleh. Kalau kita punya anak saleh, pakaikan. Anak kita yang memakaikan itu. Karena anak kita itu bagian dari amal saleh kita. Jadi kalau bapak ibu punya anak nggak ada yang soleh, ya udah perbanyak aja amalan. Nanti yang memakaikan amalan. Mungkin ada anak yatim yang kita urus, dialah nanti yang memakaikan kita, yang jemput kita, dibawa kita ke surga. Selama kita mati dalam keadaan iman dan beramal amalan ke surga. Ini ingat, ya. Jadi saya kembalikan Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika kita bicara bagaimana cara kita itu menjaga keimanan kita, sampai kita mati dalam keadaan iman, tetap mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Nah, perbanyaklah mengingat Allah. Bentuk ucapan, baca Quran, baca kalimatul haq, la ilaha illallah, baca tasbih. Bentuk amal perbuatan, jalankan ibadah, banyak bantu orang, banyak kasih makan, ya, fakir miskin, tetangga. Semua itu dalam rangka upaya kita untuk menjaga kesucian kita dalam bentuk zikir bil fi'li. Fabi qalbi, jaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini tidak karuan. Coba Bapak baca. Bagaimana cara kita itu menjaga supaya hati kita itu tenang. Surat Al-Ma'arij ayat 27 sampai ayat 39. Coba dicatat di situ. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masyarru syarru jazua wa idza masal khairu manu'a. Manusia itu hatinya keluh kesah, tidak tenang. Kalau dikasih kekayaan, mereka itu juga sombong. Orang sombong nggak tenang. Kalau dia nggak sombong, tenang. Kalau dikasih kemiskinan gitu kan, mengeluh. Orang yang suka mengeluh, suka curhat, nggak tenang. Kalau mau tenang, nah, maka jangan suka mengeluh. Bagaimana caranya kalau kita susah menjadi orang yang tidak suka mengeluh? Karena kalau mengeluh, kita itu membongkar aib kita.
Kata Allah, illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Hanya orang yang sholat dan sholatnya itu daim. Daim itu istiqomah. Dia pahami, dia jaga betul. Kenapa? Karena dengan sholat itu kita berdoa. Dengan berdoa itu kita menyadari kaya, miskin, susah, senang, sehat, sakit, ya, itu semua hak prerogatif Allah. Kita bisa lihat ini ayat ini ya. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Surat At-Taghabun ayat 13. Tidak ada sesuatu yang menimpa kehidupan kita kecuali berlaku ketetapan Allah atau izin Allah. Kalau kita percaya, yahdi qalbah, hati lagi Allah akan berikan kepada hatimu hidayah, petunjuk. Ini penting. Makanya sholat itu dikatakan zikir, alat zikir. Kita sholat agar kita selalu ingat Allah. Itu bentuk zikir bil fi'li. Ini ingat, nanti kita lihat di sini. Nah, yang ketiga, untuk menjaga keimanan itu, satu tadi, pahamilah tentang ilmu tauhid. Yang kedua, biasakan diri berzikir. Apakah dengan perkataan, apakah dengan perbuatan, menjalankan semua yang Allah perintahkan. Itu semua mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, kalau kita ingin kuat iman kita itu ya, cobalah cari orang-orang soleh. Kalau kita enggak kuat, datang ke tempat orang soleh. Di mana orang soleh adanya? Wih, bu, orang soleh tempatnya di mana? Di warung kopi, di mall, di masjid. Ar-rajulus soleh qalbahu mu'allaku bil masajid. Ini hadis. Orang yang soleh itu orang yang hatinya punya keterpautan dengan masjid, ngaji di masjid, ya, sholat berjamaah di masjid, banyak tafakur, itikaf di masjid. Maka kalau kita pengen menjaga keimanan itu, sering-sering ke masjid. Jangan Covid dijadikan togut, takut sama Covid sampai enggak ada yang mau ke masjid. Jangan. Yang penting jaga, pakai masker, distancing, cuci tangan, ya kan? Jangan cekaka-cekiki gitu kan. Walaupun pakai masker gini, ya, kita jangan deket-deket. Bener, gampang nular. Saya tuh merasakan kena di pesta di perkawinan bendahara PKS Pusat. 4 orang, 3 orang meninggal, sama-sama kena. Semua panitia. Yang kena banyak. Padahal kita begini aja, saya udah merasakan pulang nih kayaknya, terutama mata saya gatel, lengket. Terus yang kedua mulai, yang kedua saya rasakan itu perut. Makan nggak terasa, nggak ada nafsu, hilang sama sekali. Perih kayak diurut-urut. Setelah itu nggak bisa tidur. Itu cirinya. Coba sini mantan Covid, nggak bisa tidur. Bermalam-malam, orang pada tidur nggak bisa tidur, Pak. Ya emang gangguan lambung. Barulah setelah itu mulai sesek,
napas, penciuman belum tentu hilang. Ada yang nggak ada keluhan, tahu-tahu sudah sesak aja. Yang ingin saya sampaikan di sini ya, insya Allah kalau kita itu biasa di masjid, kita biasa-biasa aja. Saya lihat, saya di kamar isolasi, banyak orang berontak seperti gila, stres. Saya kasih nasihat, semua ini kan kehendak Allah. Tapi nggak begitu Pak Ustadz, besok kita ini mati. Kita baru menyadari anak istri kita itu nggak ada manfaatnya. Karena kita mati dari sini, masukin peti, anak kita nggak boleh lihat, istri kita nggak boleh lihat. Kita langsung dikubur, anak kita nggak boleh juga terlibat. Jadi punya anak apa artinya? Sampai begitu berpikirnya jauh. Ini kenapa? Karena dia nggak yakin. Kalau saya sih bilang, kalau saya justru ngarepin mati. Karena kata Nabi, man mata fi wa'bin famautuhu syahidan. Biarang siapa yang mati karena wabah ini, matinya syahid. Enggak perang lagi saya. Perangnya enggak mati-mati, saya bilang. Jadi udah pasrah Ustaz, ya pasrah. Urusan nanti enggak dimandiin, gua nyolatinnya salah, itu urusan orang hidup. Yang penting gua udah syahid aja. Kenapa? Kalau udah mati mah itu dosanya orang hidup. Itulah pentingnya iman. Tenang, Bu. Ternyata Covid itu bagaimana ketenangan kita. Saya lemparin tuh HP dulu dah. Sampai gua nih bisa sadar, gua bisa nulis. Diem aja udah, mau orang ngebel kayak apa, nggak mau cerita. Sakit apa Ustaz? Enggak, biasa aja. Saya sakit gini aja. Padahal dokter bilang, Pak, napas Bapak tinggal 1/4. Kalau gini nggak kuat. Biasanya kuat 40 detik. Ini sakit. Sakitnya itu kayak apa? Bapak itu kena asma, nggak bisa kembali itu. Cuman saya hanya istighfar, ya Allah, orang nggak bisa tidur, saya baca Quran, saya sholat nggak bisa habis. Ternyata keimanan itu memang ketika kita diuji. Dengan kita baca bagaimana ciri-ciri orang yang soleh, ya matinya umumnya adalah wabah dan paru. Coba sekarang, kemarin itu Profesor Dr. Sunija sama istri, dua-duanya kena, suami istri meninggal. Orang baik di Bandung. Ya Allah, saya dikabarkan di SMS ini lagi. Pada waktu saya sakit dia juga, saya prihatin Ustaz. Meninggal. Pak Amir, Profesor Dr. Amir Faisal meninggal juga. Ini saya bilang wabah ini memang kasih sayang Allah. Allah memilih. Karena tanda di antara akhir zaman itu Allah akan mendatangkan angin yang sangat dingin. Kalau kena Covid kaki dingin kayak orang mati. Perasaan dingin. Walaupun badan enggak biasa aja 36 tapi dingin gitu. Maka pentingnya kita banyak zikir sekarang. Pergi ke masjid lah, jaga situasi. Nah, udah ini jangan pakai karpet, udah pakai sejadah sendiri. Mau kena sendiri. Memang udah begitu nularnya. Jangan nggak bawa sejadah ke masjid. Ini kita disiplin betul ya supaya kita itu tahu. Kalau pakai karpet kan kotor atau tidak kita nggak tahu. Orang yang apik mah walaupun ada karpet masjid dia bawa sejadah sendiri. Karena siapa tahu ada orang yang sholat di tempat itu ada kena flu, ya kan? Bisa kena. Kalau pakai sejadah kita kan pulang kita cuci. Ini kita diajarkan untuk bersih. Oleh karena itu tadi saya katakan, ayolah hidupkan kembali masjid. Jangan takut. Ya. Pemerintah sudah mempersilahkan, memang kita nggak bisa jauh dari Covid. Setiap penyakit yang Allah turunkan tidak akan hilang. Dan tetap ada yang benar, Allah akan turunkan obatnya. Pasti ketemu. Yakin aja udah, banyak berdoa. Makanya kalau di masjid saya
Sejak ada Covid, kunut nazilah. Di ujung kunut nazilah itu kan Allahumma dfa'anna wa anil musliminal gola'a wal bala'a wal waba'a wa pirasal qarana. Atau kalau banyak penyakit gila wal majnuni. Kalau taun wa tauni. Baca di ujungnya itu. Ini kita lihat. Kenapa? Tidak ada tempat yang paling dicintai Allah kecuali rumahnya. Ini masjid rumah siapa? Rumah Allah. Makanya kita marah sama DKM, masjidnya jangan dimarahin. Hui. Kita berbeda pendapat dengan DKM, nah ke masjid mah jangan berhenti. Ini pada gila. Gua nggak mau sholat di masjid itu, biang bid'ah, salah. Jangan. Masjid itu bukan rumah DKM, rumah Allah. Salah satu ciri orang yang soleh itu yang berusaha menjaga keimanannya adalah dia mendekati orang yang soleh atau tempat-tempat orang soleh. Apa di antaranya? Masjid. Sampai Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah." Siapakah orang yang lebih jolim selain orang yang suka orang ke masjid ditakut-takutin, orang ke masjid ya dihalang-halangin. Itu orang yang paling jelek. Saya pesan, pokoknya masjid itu tempat orang soleh. Kalaulah ada penjahat, kalaulah ada orang yang tidak soleh ke masjid, tanggung jawab dia. Kita cuma berdoa, ya Allah, nih orang kayaknya belum soleh, tapi sudah rajin ke masjid, mudah-mudahan ucapan Rasulmu itu terbukti bahwa dia menjadi orang yang saleh. Ini mentang-mentang kita bermusuhan, ya Allah saya nggak suka, saya nggak mesti gara-gara dia biar dia cepat mati. Salah. Doakan. Kalau orang sudah cinta masjid itu tanda sudah di pintu orang soleh. Berarti dia orang yang masih berusaha untuk menjaga keimanannya. Kalau orang yang suka datang ke gereja, itu petanda orang yang tidak soleh. Betul nggak? Karena orang soleh itu Nabi bilang mengatakan qalbahu muta'allaqu bil masajid. Dan Bapak nggak percaya sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada lagi 7 golongan orang yang pasti akan dilindungi hidupnya di dunia dan di akhirat oleh Allah. Siapa di antaranya? Syabun nasa'a fi ibadatillah. 1, anak yang dari muda, dari balik sampai mati nggak pernah berhenti mereka itu menjalankan ibadah. Dia ahli ibadah, laki dan perempuan. Pasti dilindungi oleh Allah. Terutama di waktu matahari itu didekatkan sekitar 1 jengkal dari kepala kita. Ini adalah kinayah. Walaupun itu matahari dekat, Allah lindungi, apalagi dari wabah. Wah, Ustadz sering ke masjid kena wabah. Wabah ini Allah pilih siapa yang kena. Ini ujian keimanan. Kalau memang akhir zaman, karena Allah menghendaki kita jangan sampai melihat Dajjal turun. Karena ketika kita menyaksikan Dajjal, kata Nabi sedikit sekali orang yang bisa bertahan imannya, terutama wanita. Karena pengikut Dajjal banyakkan itu wanita. Kenapa? Karena Dajjal itu membawa emas, menjanjikan kekayaan. Dajjal itu biang matre. Maka wanita di akhir zaman umumnya matre, maka dia pengikut Dajjal. Ini ingat. Dan yang keempat, ini yang ingin saya sampaikan. Kalau kita ingin menjaga keimanan kita itu,
dengan cara kita itu diperintahkan menjaga kelangsungan amal soleh. Makanya al-imanu yazidu wa yankusu. Ini Bukhari Muslim. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa yazidu hatta ahlahu yadkhulal jannah. Orang yang beriman itu terus bertambah imannya sampai dia masuk surga. Tandanya dia terus asik beramal soleh. Makanya pentingnya kita menjaga kelangsungan amal soleh. Taklim jangan tinggalkan. Walaupun dalam situasi yang bagaimana aja. Gue menjaga iman gue dulu. Mau kemana pak? Itu ikut taklim. Ini taklim amal soleh, amal perbuatan yang baik, bahkan dijamin masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan langkahnya untuk datang ke masjid, untuk mengikuti taklim kalau sekarang nih, Allah mudahkan baginya untuk masuk surga. Kenapa? Yang bisa memasukkan kita ke surga itu cuma dua, iman dan amal soleh. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Ini di surat At-Taghabun sebelum ayat terakhir. Kata Allah, barang siapa yang hidupnya mereka itu beriman dan dia terus beramal soleh, mati Allah masukkan ke dalam surga dan kekal mereka selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan balasan yang terbaik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ingat itu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ayat terakhirnya janji. Setiap kita melangkah untuk melakukan amalan-amalan yang saleh itu Allah tahu. Dan Allah akan memberikan balasan. Oleh karena itu jagalah. Apa aja. Setiap habis taklim kita biasa silaturahim ke orang tua. Datang. Walaupun orang tua kita nggak ada. Mau senang kayak mau tidak. Kita datang aja. Ma aku udah datang. Datang. Nih mak bawa durian. Enak nih lagi dingin-dingin makan durian. Bawalah. Kebiasaan-kebiasaan soleh itu jangan kita stop apapun yang terjadi. Mau mertua kita senang kayak mau enggak sama kita, ya kan? Kan ada tuh. Udah tua makin benci sama kita. Dari awal kita menikah, Bu, enggak setuju kita istri suaminya, asal anaknya. Tapi ibu jangan dendam. Ibu sudah ambil itu. Anak tercintanya menjadi suami ibu. Wah, gue mau males ketemu mak lu. Supaya gua udah punya anak, punya cucu ya dia. Tetap aja sama gua mah kayaknya belum mau mengakui. Jangan. Kalau bisa ibu talukan menjadi menantu yang paling terbaik. Itu amal soleh. Mungkin tantangan. Mungkin suami kita ini anak yang paling banyak membutuhkan perhatiannya. Sehingga dia takut kehilangan anaknya. Kan seperti itu logikanya. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalun? Wahai Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling utama? Nabi mengatakan, amalus salih. Amal perbuatan yang paling baik yang kau lakukan itu amalan yang baik. Dulu saya sudah jelaskan. Mesti ada yang ingat. Apa kriteria amalan soleh itu? 4. 1, amalan yang kita kerjakan, ya, hati kita mendatangkan ketenangan.
Dan orang lain yang soleh itu pun senang melihatnya. Itu amal soleh. Yang kedua, kriteria amalan soleh itu amalan yang kita kerjakan itu mendatangkan manfaat. Kenapa? Orang yang soleh, orang yang baik. Orang yang baik itu kata Nabi, khairun nasi mayyan fa'ulin nas. Orang yang dalam hidupnya itu memberikan manfaat untuk orang lain. Untuk suami. Usahakan diri kita, Bang, apa yang kira-kira lu senang sama gua, ya kan? Yang lu juga membuat bahagia, membuat lu senang. Kata suami, yang penting lu mah jangan suka marah-marah sama gua. Itu juga bagian amal soleh. Hadapi suami, tapi kan lu suka marah, Bang. Ya makanya lu kan tahu gua suka marah, lu jangan marah juga. Ini kan kadang-kadang suami udah comel, tukang marah, istri juga ikut. Bang, lu doang bisa marah. Salah. Ini ingat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang punya amalan terbaik, satu, lakukanlah sesuatu amalan yang mendatangkan manfaat. Yang ketiga, amalan itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Artinya amalan itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang tidak diajarkan bukan amalan soleh, walaupun itu kata kita baik. Dan yang keempat, amalan soleh itu amalan yang kita tidak batalkan, yaitu dengan perbuatan syirik. Yang dimaksud syirik di sini adalah riya. Amalan yang kita kerjakan tidak ada unsur riyanya. Karena ar-riya'u min syirkil asgori. Riya itu bagian dari syirik yang kecil. Kalau kita sudah beramal amalan yang baik, kalau kita ada unsur riya, ada unsur syiriknya itu, syirik kecilnya, maka tidak ada manfaatnya. Kata siapa? Oh, Allah yang menegaskan. Wa may yusyrik billahi faqad habitat a'maluhum. Barang siapa yang beramal amalan yang saleh tapi dia ada dasar unsur riyanya, syiriknya, maka sia-sialah semua. Nah, ini jaga. Walaupun kata Nabi itu amalan kecil sedikit. Mana contohnya? Setiap kemana kita pergi ya kita bawa recehan. Cuma 500, Pak. Begitu ada orang susah kasih. Sana lagi ada kasih. Berapa sih artinya kalau 4 orang baru 2.000? Tiap pagi kita siakan itu. Dan itulah amalan yang terbaik ketimbang kamu sekali beramal 2 juta, tapi beramal lagi nanti 1 tahun tunggu lagi. Nah itu hadis maksudnya. Sebaik-baik amalan itu amalan yang dicintai, yang saleh, yang baik. Kau lakukan itu walaupun sedikit. Salat malam, salat sunnah, walaupun cuma rawatib jangan ditinggalkan. Salat malam, walaupun cuma 4 rakaat udah. Jangan takut, bangun aja. Baca Quran, walaupun cuma 1 ayat itu lebih baik ketimbang baca Qurannya sebulan sekali di bulan Ramadan. Sekarang baca aja 1 ayat habis sholat, besok lagi, ntar lagi habis sholat 1 ayat lagi. Terus itu lebih baik ketimbang kamu nggak pernah baca Quran, sekali baca tamat sebulan. Nah itu nggak benar. Ya, yang benar itu baca dikit-dikit. Nah, amalan soleh ada setiap ucapan atau perbuatan yang dicintai dari diri Allah. Apabila kita ingin memiliki hati yang bening, iman, ya, yang saleh, yang benar, imanan daiman, iman yang konstan, yang istiqomah, ya, jagalah keberlangsungan amal soleh ini. Biasakan berbuat baik setiap hari. Ya, setiap hari sedekah. Ada orang susah, cari di mana, oh sana tuh ada. Ya. Tapi itu modus bawa gerobak
mungkin miskin hatinya, kasih aja makan nirot, makan dibungkusin nasi. Itu nggak beda, nggak besar, kecil. Launya apa? Tempe, tahu, nih sama sambel. Tapi itu jalankan terus, walaupun cuma 1 bungkus. Ini. Kalau kita suka rawatib lakukan. Kalau terus sibuk apapun ya jalankan. Kalau bisa pergi ke majelis taklim, ini bagian dari amal soleh. Datang, walaupun ngantuk, nyender aja udah. Soal dapat ilmu mah itu belakangan. Yang penting gue udah jalanin. Tadi malam karena dagang nasi uduk bangun jam 1:30 kan. Nah, jam 8 ikut kuliah subuh ngantuk. Saya berbaik sangka aja di pojokan yang ngantuk. Mungkin dia capek, tapi dapat pahala sudah. Dia sudah menjaga imannya dengan dia membiasakan diri menghabiskan waktu untuk datang ta'lim ini. Ya, kerjakan terus pekerjaan yang kita anggap itu adalah baik. Nah, ini yang pertama. Adapun tentang definisi amal saleh tadi sudah sampaikan. Amal saleh terdiri dari 2 kata, yaitu amal dan saleh. Rangkaian kata ini sering kita dapati dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan agama. Pengertian amal itu sendiri adalah penggunaan segala daya untuk menghasilkan sesuatu. Sekurang-kurangnya ada 4 jenis daya atau amalan perbuatan manusia itu. Ya, 1 atau yang pertama, daya yang berkaitan dengan jasad atau daya jasadi. Ini tangan, kaki, mata, itu yang kita gunakan. Yang kedua, bentuk amalan itu yang kita bilang daya, kemampuan berpikir atau logika kita. Oh, ini ya kan. Ada orang salah. Oh, enggak, begini mestinya dijelaskan. Kenapa begini? Nah, itu juga zikir. Bagian dari amal soleh, meluruskan. Ya kan? Maka orang yang soleh pasti nerima. Kalau ada orang dinasehatin, datang seorang yang meluruskan, memperbaiki, dia tolak, itu penjahat, itu lebih dari setan. Ya. Makanya kalau pemerintah memusuhi para ulama, tugas ulama itu adalah kritis. Kuntum khaira ummah. Kamu itu dijadikan sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kita itu, Pak, mengeluarkan orang yang dalam kegelapan, menunjukkan jalan yang terang. Kalau ulama tidak berfungsi seperti ini, salah dia. Namanya ulama su. Ulama yang jelek. Kalau setelah itu dimusuhi, dipenjara, itu risiko. Jangankan kita. Nabi Muhammad bukan sekedar dipenjara, diusir, mau dibunuh. Biasa aja. Rileks aja, jangan dendam. Kita sebagai pengikutnya pun biasa. Kalau kiai ulama kita itu begitu, ini kan pengikut Nabi. Jadi jangan dibalas dengan kejahatan. Tanpa usaiati bil hasanah. Balaslah dengan kebaikan. Kenapa? Nah, itu hanya ada pada logika. Karena kalau kita sudah marah, nggak bisa kita beramal dengan amalan yang baik. Amalan yang baik itu hanya bisa kita kerjakan dengan akal yang sehat. Orang lagi marah-marah, ucapannya jangan didengerin. Jangan dimasukin ke hati kalau lagi marah. Nanti boleh kita ulang, Bang, kemarin lo ngomong begitu, sebenarnya pasti dia nyesel. Minta maaf, Neng. Emang lo kesangkut hati lo? Ya enggak sih, makanya gue tanya sekarang. Harus begitu. Ini harus kita bisa melakukan hal itu. Ya. Ketiga, daya ruhi yang menuntun kita berpikir abstrak sehingga condong kepada ketauhidan dan rasa kecintaan akan seni. Itu jiwa. Makanya ada hadis, Man lam ya'rif nafsahu lam ya'rif rabbahu. Siapa enggak kenal siapa dirinya, enggak kenal Tuhannya. Nah itu daya ruh namanya. Keempat, daya nafsu atau lazim pula kita sebut dengan hawa nafsu. Nafsu juga ada yang menjadi saleh, umpamanya pengen banyak sedekah. Itu bagus nggak? Bagus. Pengen banyak ya. Kita itu menghabiskan waktu untuk berzikir. Bagus. Nafsu kita. Semuanya yang penting kita kendalikan. Jangan sampai kewajiban dunia kita juga tidak terpenuhi. Kewajiban akhirat kita jalankan, kewajiban dunia juga istri, anak, suami, itu harus kita perhatikan. Jangan kita itu karena kita nafsu untuk beribadah di masjid, kita tinggal di istri kita,
sampai beberapa bulan, padahal uang nggak punya, anak kita keleleran, berarti sekolah sesat juga, nggak benar ini. Seimbang, ya. Makanya kata Imam Syafi'i, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja, beramalah untuk mendapatkan kehidupan atau dunia rizki, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi waktunya urusan akhirat, beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Seimbang. Jangan cuma mikirin hanya akhirat sampai kewajiban kita di dunia ditinggalkan, neraka juga. Sebaliknya juga, dunia yang kita pikirkan anak, zikir kita mengingat Allah lupa. Padahal Allah bilang, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta dan anak-anak kamu